Siong, pengusaha tembakau warga Parakan, ditemukan warga di perkebunan kopi milik Seorang pengusaha tembakau asal Temanggung, Jawa Tengah yang dikabarkan hilang selama sepekan lebih berhasil ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Diduga korban oleh istrinya sendiri bersama dengan P yang tak lain adalah selingkuhan istrinya. Cerita ini dimulai dari hilangnya pria berketurunan Cina bernama Chong Bun Siong atau Koh Bun. Koh Bun berusia 64 tahun, bekerja sebagai pedagang pupuk dan berbisnis tembakau. Pada tanggal 12 Maret 2019, ia pergi mengantarkan orderan pupuk dengan mobil pickup ke desa Ngimbrang, Temanggung. Sejak saat itulah ia tak pernah pulang lagi. Setelah dicari-cari keluarga sepanjang desa Ngimbrang, akhirnya pada tanggal 14 Maret 2019, keluarga melaporkan kasus orang hilang ke Polres Temanggung. Dari hasil penyidikan, keluarga akhirnya harus menerima kabar duka. Koh Bun ditemukan jasadnya di daerah Suwono. Koh Bun dihilangkan nyawanya dan pelaku kriminal itu ternyata istrinya sendiri. Mengapa istrinya tega menghilangkan nyawa Koh Bun? Apa motifnya? Berikut ceritanya. Semasa hidup, Koh Bun di tahun 1994 menikah dengan istri pertamanya. Dari pernikahan ini, Koh Bun memiliki 2 orang anak. Namun di tahun 2009 ia bercerai. Tak lama, di tahun yang sama, Koh Bun menikah lagi dengan gadis yang usianya selisih 40 tahunan asal Singkawang bernama Nur Tafiah atau Ahun. Sehari-harinya Koh Bun dikenal sebagai pedagang pupuk di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Untuk memenuhi permintaan pelanggannya, Koh Bun kadang sendirilah yang mengantarkan pesanan ke rumah pelanggannya dengan mobil pickup. Selain berdagang pupuk, Koh Bun juga punya pabrik tembakau. Koh Bun dikenal memiliki kehidupan ekonomi yang mapan. Namun, belakangan Koh Bun sering mengeluh kepada keluarganya jika pengeluarannya sering berlebihan sejak ATM dan uang hasil usahanya dikelola istri mudanya. Ahun memang ikut campur dengan keuangan bisnis suaminya itu. Bahkan di usaha tembakau milik suaminya, Ahun punya peran penting. Ahun sering bertemu dengan pegawai-pegawai di sana. Salah satunya sekretaris Koh Bun bernama Ayu. Ayu dan Ahun seumuran, karenanya Ahun merasa cocok berteman dengan Ayu. Bahkan saking dekatnya, Ahun sering main ke rumah Ayu. Di tahun 2015 saat main ke rumah Ayu, Ahun bertemu dengan seorang pria beristri bernama Permadi. Permadi merupakan polisi yang bertugas di Polsek Keranggan. Beberapa kali bertemu dengan Permadi, Ahun ternyata menaruh hati. Keduanya makin dekat setelah Permadi sering curhat jika ia dengan pernikahannya tak bahagia. Permadi tinggal di kos dekat kantornya, sedangkan istri dan anaknya masih tinggal di kampungnya di Klaten. Di tahun 2016 keduanya makin dekat. Permadi bahkan menggadaikan handphonenya kepada Ahun. Alasannya butuh uang. Saat itu Ahun memberikan uang 2 juta kepada Permadi, tentu dengan uang suaminya. Permadi berjanji bakal menebus handphonenya itu sekitaran 2 bulan lagi. Maka dari sinilah keduanya akhirnya berselingkuh hingga berniat untuk menikah. Awalnya Ahun berniat cerai saja dari Koh Bun. Namun karena ia sudah tahu hidup enak dengan uang Koh Bun, kemudian datanglah keinginannya untuk menguasai harta suaminya itu dan hidup enak dengan Permadi. Lantas niatnya itu diceritakan pada Permadi. Dari sinilah rencana jahat itu mereka rancang. Rencana pertama, Ahun menyuruh Permadi mencari dukun. Ahun memberikan Permadi uang 10 juta. Permadi lantas bertemu dengan dukun masih di daerah Temanggung. Namun setelah 1 bulan, Koh Bun tampak sehat-sehat saja. Ahun yang sudah tak sabar untuk segera menikah dengan Permadi menganggap jika rencananya gagal. Permadi lantas merencanakan rencana kedua, yaitu penghilangan nyawa Koh Bun secara langsung. Rencana ini pun disetujui Ahun. Untuk melancarkan rencananya, Permadi mengajak temannya Wijin. Kepada Wijin, Permadi berjanji bakal membayar 30 juta. Sekitaran tanggal 10 Maret 2019, ketiganya bertemu untuk membahas rencana mereka.
Namun esoknya Wijin mengaku tak berani jika sendirian. Wijin lantas mengajak temannya Rijal. Saat itu Rijal menolaknya, tapi karena dia harus menebus obat karena sakitnya, Rijal pun akhirnya mengiyakan ajakan itu. Bahkan saat itu Permadi sampai ke rumah sakit membayarkan dan menebus obat Rijal. Di tanggal 5 Maret 2019, Rijal dan Wijin datang ke toko pupuk. Mereka membeli 3 botol pupuk, lantas pulang. Esok harinya, Wijin memesan lagi pupuk dengan orderan yang banyak. Namun diantar 1 minggu kemudian, Kohbun pun mengiyakan. Sementara itu, Wiji mencari tempat di mana bakal mengeksekusi Kohbun. Lantas ia ingat kawannya Agus yang tinggal sendirian di desa Ngimbrang, Temanggung. Kemudian sekitaran tanggal 12 Maret 2019, Kohbun pergi dengan mobil pickupnya mengantar pesanan Wijin ke desa Ngimbrang. Hari itu, Permadi dan 3 orang lainnya menunggu di rumah Agus. Setibanya di sana, Kohbun sempat menurunkan pupuk dari pickup, lantas masuk ke dalam rumah bertemu Wijin dan Rijal. Di dalam, Kohbun menjelaskan cara-cara menggunakan pupuk yang ia bawa. Lantas sesuai rencana, Wijin pergi ke belakang, sementara Rijal ngobrol dengan Kohbun. Tak lama Wijin datang dengan sebatang gagang cangkul. Ia lantas menghantamkan dari belakang ke arah tubuh Kohbun. Setelah beberapa kali diserang, Kohbun pun meninggal di tempat. Setelah memastikan Kohbun meninggal, Permadi dan Agus keluar. Rencana berikutnya dijalankan. Rijal dan Wijin diperintahkan membuang jasad Kohbun dengan mobil Xenia hitam yang sudah disewa. Permadi akan membawa mobil pickup. Tengah malamnya, Wijin dan Rijal bertemu lagi dengan Permadi. Wijin memberitahu jika jasad korban Kohbun dibuang di area kebun kopi yang ada di daerah Suwono. Permadi lantas memberikan uang 3 juta kepada mereka. Esok harinya, Permadi mengajak Rijal dan Wijin untuk membuang mobil pickup milik Kohbun. Lantas, berangkatlah mereka ke area kebun teh yang ada di Wonosobo. Permadi naik pickup sedangkan Wijin dan Rijal naik mobil rental. Mobil pickup lantas ditinggal di sana dengan plat yang sudah dilepas. Lantas ketiganya pulang naik mobil rental. Sebelumnya, Permadi sudah diberi uang tunai 100 juta oleh Ahun. Uang sebesar 65 juta untuk menebus mobil dan sisanya untuk membayar Rijal dan juga Wijin. Sementara itu, anak-anak Kohbun dari istri pertama sudah mondar-mandir mencari ayahnya. Sampai akhirnya mereka mengajak paman mereka melaporkan kasus orang hilang ke polisi. Namun mereka malah dapat kabar dari pihak bank jika ada penarikan uang 100 juta dari tabungan Kohbun. Kohbun sudah ditelepon tapi tidak ada kabar. Barulah anak Kohbun mendapatkan chat balasan dari nomor Kohbun. Di dalam chat itu ayahnya mengatakan jika ia sedang sibuk jadi jangan dicari. Anak Kohbun tak percaya jika itu chat dari ayahnya, dan memang benar jika itu chat dari Permadi yang menyimpan handphone Kohbun. Merasa janggal, keluarga menanyai Ahun mengapa ada transaksi 100 juta dari ATM Kohbun. Ahun saat itu menjawab jika ia men-TF-kan uang itu ke keluarganya yang ada di Singkawang. Dari sinilah keluarga tahu jika Ahun berbohong. Pasalnya info dari orang bank jika uang diambil cash tidak ada transaksi TF. Handphone Ahun lantas diambil anak Kohbun. Dari galeri handphone ditemukan foto Ahun sedang berpose cukup mesra dengan seorang pria. Ahun lantas dibawa ke kantor polisi. Sudah berhadapan langsung dengan pihak penyidik, Ahun tak bisa berkutik. Ia pun mengakui semuanya. Tak lama Permadi pun ditangkap di kantornya. Tak bisa lagi mengelak, Permadi akhirnya menceritakan 3 nama lainnya. Setelah melalui proses penyidikan, jasad Kohbun dan mobil pickupnya pun dijemput. Pada bulan November 2019, Pengadilan Negeri Temanggung pun memvonis Ahun, Permadi, serta Wijin 20 tahun penjara. Sedangkan Rijal 19 tahun penjara, dan yang terakhir Agus 7 tahun penjara.